selamat pagi Bu dan teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Vincentia Putri Dewasaya Begen, BP 20160026. Di sini saya sebagai moderator. Materi yang akan kami bahas kali ini yaitu sistem periodik. Adapun poin-poin pentingnya yang pertama, pengertian sistem periodik, susunan periodik, golongan dan periode, sifat periodik unsur-unsur, yang dapat teman-teman lihat pada PowerPoint kami. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan mempersilahkan teman-teman saya untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Puji Kurniawati dengan BP 20160022. Saya sebagai pembaca materi. Perkenalkan, nama saya Dina Islamia dari nomor BP 20160023. Di sini saya akan menjelaskan tentang golongan dan periode. Perkenalkan, nama saya Hizatul Nagila, nomor BP 20160024 sebagai pembaca materi. Nama saya Azara Pratiwi, nomor BP 20160025. Di sini saya sebagai pembawa materi. Nama saya Albi Rahmat, nomor BP 20160029. Saya sebagai pembaca materi. Sistem periodik. Sistem periodik unsur adalah susunan unsur-unsur berdasarkan nomor atom dan kemiripan sifat unsur-unsur tersebut. Disebut periodik sebagaimana terdapat pola kemiripan sifat unsur dalam susunan tersebut. Sistem periodik unsur atau tabel periodik modern saat ini digunakan berdasarkan pada tabel yang dipublikasikan oleh Dmitri Mendeleev pada tahun 1869. Susunan periodik. Tabel periodik unsur kimia adalah tampilan unsur-unsur kimia dalam bentuk tabel. Unsur-unsur tersebut diatur berdasarkan struktur elektronnya sehingga sifat kimia unsur-unsur tersebut berubah-ubah secara teratur. Sepanjang tabel, sifat unsur didaftarkan berdasarkan nomor atom dan lambang unsurnya. Tabel periodik standar memberikan informasi dasar mengenai suatu unsur. Ada juga cara lain untuk menampilkan unsur-unsur kimia dengan memuat keterangan lebih atau perspektif yang berbeda. 1. Masing-masing unsur terdapat dalam satu kotak yang berisi nomor atom, lambang unsur, dan nomor massa. Kotak-kotak tersebut berurut dari kiri ke kanan berdasarkan kenaikan nomor atom. 2. Kotak-kotak tersebut tersusun membentuk barisan horizontal atau periode dengan barisan vertikal atau golongan. Setiap periode diberi nomor dari 1 hingga 7. Setiap golongan diberi nomor 1 hingga 8 dengan huruf A atau B. Pada sistem IUPAC baru, sistem golongan diberi nomor 1 hingga 18 tanpa huruf A atau B. Unsur-unsur dalam satu golongan yang sama pada tabel periodik akan memiliki kemiripan sifat. 3. Unsur-unsur golongan 1A sampai 8A atau golongan 1 sampai 2, 13 sampai 18 merupakan unsur golongan utama. Unsur golongan 1B sampai 8B atau golongan 3 sampai 12 merupakan unsur logam transisi. Dua deret di bagian bawah, yakni lantanida dan aknida, disebut unsur logam transisi dalam. Pertama, saya akan menjelaskan tentang periode. Periode itu terdapat 7 periode yang disusun horizontal di tabel periodik. Periode pertama paling sedikit anggotanya, hanya dengan 2 unsur yaitu hidrogen dan helium. Oleh karena itu, mereka tidak mengikuti kaidah oktet. Secara kimia, helium berperilaku sebagai gas mulia dan oleh karenanya dimasukkan sebagai bagian dari unsur golongan 18. Namun dalam hal struktur intinya, helium masuk ke dalam blok S dan ke dalam unsur golongan 2 atau secara simultan masuk ke dua golongan sekaligus, golongan 2 dan 18. Unsur-unsur periode 2 melibatkan orbit 2s dan 2p. Beberapa unsur dalam periode ini merupakan unsur esensial secara biologi selain hidrogen, yaitu karbon, nitrogen, dan oksigen. Yang pertama, litium yang termasuk golongan pertama adalah logam paling ringan dan unsur padat paling rendah massa jenisnya.
Berelium yang termasuk ke dalam golongan kedua adalah logam ringan dan titik lebur tertinggi. Yang ketiga, boron yang termasuk ke dalam golongan ke-13 ini tidak terdapat secara alami sebagai unsur bebas, tetapi dalam senyawa seperti borat, ia memiliki zat hara esensial bagi tumbuhan. Keempat, karbon yang termasuk ke dalam golongan ke-14 adalah unsur peringatan keempat paling melimpah di jagat raya berdasarkan masanya. Massa hidrogen, helium, dan oksigen seluruh senyawa organik yang esensial bagi kehidupan. Yang kelima, nitrogen yang termasuk ke dalam golongan ke-15 yang dijumpai sebagian besar sebagai gas inert diatomik N2 yang menyusun hingga 78% atmosfer bumi. Yang keenam, oksigen yang termasuk ke dalam golongan 16 ini menyusun 21 atmosfer dan diperlukan untuk respirasi oleh seluruh atau hingga seluruh hewan dan merupakan komponen pembentukan air. 7, fluor yang termasuk ke dalam golongan ke-17 adalah unsur paling reaktif dalam kondisi tak terionisasi sehingga tidak pernah ditemukan sebagian unsur di alam. Yang ke-8, neon yang termasuk ke dalam golongan ke-18 adalah gas mulia yang digunakan dalam lampu neon. Periode 3, seluruh unsur periode 3 terdapat di alam dan sekurang-kurangnya memiliki satu isotop stabil. Selain gas mulia, argon, semuanya merupakan unsur esensial untuk biologi dan geologi. Sama natrium adalah sebuah logam alkali. Ia terdapat dalam samudera di bumi dalam jumlah besar dan hadir sebagai natrium klorida atau garam dapur. Kedua, magnesium, logam alkali tanah. Ion magnesium ditemukan dalam kloro. Yang ketiga, aluminium adalah logam pasca transisi. Ia merupakan logam paling melimpah dalam kerak bumi. Keempat, silikon adalah metaloid. Ia bersifat semikonduktor, menjadikan komponen utama dalam banyak sirkuit terpadu. Super adalah non-logam esensial untuk DNA. Ia sangat reaktif dan oleh karenanya tidak pernah dijumpai di alam bebas. Selanjutnya, belerang yang termasuk golongan 16 adalah non-logam. Ia dijumpai dalam dua asam amino yaitu sistein dan menteng. Kalor adalah halogen. Ia digunakan sebagai disinfektan terutama dalam kolam renang. Selanjutnya, argon adalah suatu gas mulia menjadikannya hampir sepenuhnya tidak reaktif. Periode 4. Periode 4 meliputi unsur esensial untuk biologi yaitu kalium dan kalsium. Juga merupakan periode pertama dalam blok D dengan logam transisi yang ringan. Masuk di dalamnya adalah besi. Unsur terberat yang terbentuk dalam bintang deret utama dan merupakan komponen utama bumi sama halnya logam penting lainnya seperti kobalt, nikel, tembaga, dan seng. Hampir semuanya memiliki peran biologis. Periode 5. Unsur terberat dalam periode 5 yang mempunyai peran biologis hanyalah molibdenum dan iodin. Atau wolfram, sebuah unsur periode 6 adalah satu-satunya unsur lebih berat yang memiliki peran biologis. Periode ini juga meliputi teknisium untuk radioaktif yang paling ringan. Periode 6. Periode 6 adalah periode yang pertama kali memiliki blok F melalui golongan lantanida yang dikenal juga sebagai unsur tanah jarang. Dan terdapat pula dalam periode ini unsur-unsur stabil paling berat. Kebanyakan dari periode ini adalah logam berat yang beracun dan beberapa di antaranya bersifat radioaktif. Tetapi platina dan emas hampir sepenuhnya inert. Periode 7. Seluruh unsur periode 7 bersifat radioaktif. Periode ini mengandung unsur terberat yang secara alami di bumi, kalifornium. Semua unsur setelah dalam periode ini telah disintesis secara artifisial. Sementara salah satu dari ini, einsteinium, saat ini tersedia dalam jumlah makrofis. Sebagian besar sangat jarang dan hanya disintesis dalam jumlah mikrogram atau kurang. Beberapa unsur terakhir belum diidentifikasi di laboratorium dalam jumlah beberapa atom dalam waktu yang bersamaan. Nah, pada kali ini, saya akan menjelaskan tentang cara menentukan golongan dan periode suatu atom dari konfigurasi elektron. Nah, teman-teman, ada dua cara yang dapat kita lakukan untuk melakukan konfigurasi elektron. Yang pertama dengan cara model Born, dan yang kedua dengan cara mekanika kuantum.
Fungsi dari konfigurasi elektron itu sendiri digunakan sebagai cara untuk mengetahui jumlah elektron pada setiap kulit atom. Selain itu, konfigurasi elektron juga dapat memberikan informasi letak golongan dan periode suatu atom. Penentuan letak golongan dan periode suatu atom lebih tepat jika kita menggunakan dengan cara mekanika kuantum, karena pada konfigurasi elektron model Born terlihat lebih sederhana, namun tidak dapat digunakan untuk menentukan jenis elektron golongan A ataupun golongan B. Nah, berikut adalah contoh dari konfigurasi elektron model Born. Nah, di sini contohnya itu adalah 3Li. Nah, jangan lupa konsep dari elektron valensi. Setiap kulit elektron hanya dapat terisi sejumlah elektron tertentu. Maksimalnya setiap kulit elektron dapat terisi dengan rumus 2n kuadrat, di mana n adalah nilai dari kulit elektron tersebut. Nah, ini K, L, M, dan N. Maksimalnya di K itu ada 2, maksimal di L ada 8, maksimal di M ada 18, dan maksimal di N ada 32. Nah, jadi langsung kita masukkan ke 3Li, berarti jadinya 2 dan 1. Nah, dapat kita lihat, di 3Li ini kulit atom terluarnya adalah 2. Maka, dapat kita perjelas bahwa ini 3Li ini terletak pada periode 2. Nah, di Li ini juga subkulit terluarnya itu elektron valensinya ini adalah 1. Maka dapat kita perjelas bahwa Li ini berada pada golongan 1A. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang konfigurasi elektron model mekanika kuantum. Di sini contohnya yaitu 12 Mg. Untuk mengerjakan soal ini, ingat bahwa jumlah elektron maksimal untuk tiap subkulit sama dengan 2 kali dari jumlah orbitnya, di mana orbital S maksimalnya 2 elektron, orbital P maksimalnya 6 elektron, orbital D maksimalnya 10 elektron, dan orbital F maksimalnya 14 elektron. Nah, langsung saja kita masukkan ke dalam soalnya. Berarti orbitalnya yaitu 1x kuadrat, 2s kuadrat, 2p pangkat 6, lalu 3x kuadrat. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa diagram orbital terakhirnya yaitu 3s kuadrat. Nah, berarti untuk mencari letak golongan dan periodenya, yaitu elektron valensi berada pada subkulit S. Maka maksudnya, Mg ini berada pada golongan A. Nah, lalu elektron valensi pada subkulit S adalah 2 elektron, yang artinya berada pada golongan 2, yaitu tepatnya golongan 2A. Lalu, elektron valensi terdapat pada kulit terluar dengan nilai N-nya sama dengan 3. Ini artinya Mg berada pada periode 3. Jadi, Mg berada di golongan 2A periode 3. Sifat periodik unsur-unsur. 1. Jari-jari atom. Jari-jari atom adalah jarak dari inti atom sampai kulit terluar. Unsur-unsur yang seperiode memiliki jumlah kulit yang sama, akan tetapi tidaklah berarti mereka memiliki jari-jari atom yang sama pula. Semakin ke kanan letak unsur, proton dan elektron yang dimiliki makin banyak, sehingga tarik-menarik inti dengan elektron makin kuat. Akibatnya, elektron-elektron terluar tertarik lebih dekat ke arah inti. Jadi, dalam unsur-unsur yang terletak dalam satu periode, memiliki jari-jari atom makin ke kanan semakin kecil. 2. Energi ionisasi. Energi ionisasi adalah energi minimum yang diperlukan untuk melepaskan elektron dari suatu atom netral dalam wujud gas. Unsur-unsur yang terletak pada satu golongan memiliki nilai jari-jari atom dari atas ke bawah yang bertambah, sehingga daya tarik inti terhadap elektron terluar semakin kecil. Elektron semakin
mudah dilepas dan energi yang diperlukan untuk melepaskannya semakin kecil. Kesimpulannya, dalam satu golongan dari atas ke bawah energi ionisasi semakin berkurang. Unsur-unsur dalam satu periode dari kiri ke kanan memiliki daya tarik inti terhadap elektron semakin besar, sehingga elektron semakin sukar dilepas. Energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron tentunya semakin besar, sehingga dalam satu periode dari kiri ke kanan, energi ionisasi cenderung bertambah. 3. Afinitas elektron. Afinitas elektron adalah besarnya energi yang dibebaskan satu atom netral dalam wujud gas pada waktu menerima satu elektron sehingga terbentuk ion negatif. Unsur-unsur halogen golongan 7A mempunyai afinitas elektron paling besar atau paling negatif, yang berarti paling mudah menerima elektron. Kecenderungan afinitas elektron menunjukkan pola yang sama dengan pola kecenderungan energi ionisasi. Dalam satu golongan, nilai afinitas elektron dari atas ke bawah semakin kecil. Dalam satu periode, nilai afinitas elektron dari kiri ke kanan semakin besar. 4. Keelektronegatifan. Keelektronegatifan adalah bilangan yang menyatakan kecenderungan suatu unsur menarik elektron dalam suatu molekul senyawa. Semakin besar keelektronegatifan, unsur cenderung makin mudah membentuk ion negatif. Semakin kecil keelektronegatifan, unsur cenderung makin sulit membentuk ion negatif dan cenderung semakin malah membentuk ion positif. Dalam satu golongan, nilai keelektronegatifan dari atas ke bawah semakin berkurang. Dalam satu periode, nilai keelektronegatifan dari kiri ke kanan semakin bertambah. 5. Sifat logam. Secara kimia, sifat logam dikaitkan dengan keelektronegatifan. Sifat logam menyatakan kecenderungan melepas elektron membentuk ion positif. Dapat juga dikatakan sebagai sifat logam tergantung pada energi ionisasi. Dalam satu golongan, sifat logam dari atas ke bawah bertambah, sedangkan sifat non-logam berkurang. Dalam satu periode, sifat logam dari kiri ke kanan berkurang, sedangkan sifat non-logam bertambah. 6. Titik leleh dan titik didih. Dalam satu golongan terdapat dua jenis kecenderungan. Unsur-unsur golongan 1A sampai 5A, titik cair dan titik didih makin rendah dari atas ke bawah. Unsur-unsur golongan 5A sampai 8A, titik cair dan titik didihnya makin tinggi. Dalam satu periode, titik cair dan titik didih naik dari kiri ke kanan sampai golongan 5A. Kemudian turun drastis, titik cair dan titik didih terendah dimiliki oleh unsur golongan 7. Sekian presentasi kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.